Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dialog calon Presiden Prabowo Subianto di Universitas Muhammadiyah Surabaya, ada rekan kami Farah Manhila yang akan mengabarkan secara langsung. Farah, bagaimana dengan informasi terbaru dari sana? Ya, memang hari ini telah digelar dialog terbuka Muhammadiyah calon pemimpin bangsa yang kali ini adalah rangkaian yang terakhir atau yang ketiga kalinya bersama dengan calon pemimpin bangsa yang dihadiri oleh Prabowo Subianto. Namun sayangnya pemirsa, paslon dengan nomor urut 2 ini tidak turut dihadiri oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka. Tadi Prabowo Subianto juga telah memaparkan gagasannya. Dia juga telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para panelis, beberapa di antaranya terkait isu kesejahteraan, kemiskinan, stunting ibu dan anak, hukum dan HAM, dan terorisme, serta berbagai isu lainnya. Dan saya akan ajak Anda untuk berbincang dengan mahasiswa yang tadi sudah menyaksikan dialog terbuka. Kira-kira tanggapannya seperti apa atas permasalahan atau dialog yang sudah disampaikan pada hari ini. Selamat sore, halo. Ini namanya siapa nih, Mas? Kalau saya Akhlis. Akhlis, Mas Akhlis, tanya dulu ke Mas Akhlis ya. Tadi sudah nonton Prabowo? Sudah, saya nonton, iya, dan menyimak dengan seksama tadi. Coba kalau bisa diminta memberikan tanggapan nih, kira-kira tanggapannya seperti apa atas dialog terbuka tadi, Mas? Sebetulnya agenda dialog terbuka ini kita sangat mengapresiasi karena di mana kita mengetahui ide dan gagasan para calon presiden dan wakil presiden. Tadi sudah jawab berbagai pertanyaan dari para panelis, sudah puas belum nih, Mas, dengan jawabannya? Sebetulnya kalau saya sendiri kurang puas dengan jawaban dari Pak Prabowo tadi, karena memang kita juga tidak diberi kesempatan untuk bertanya karena mewakili dari generasi milenial. Nah, karena yang ditanyakan adalah dari panelis, sedangkan kita ini dari generasi milenial juga harus bertanya terkait ide dan gagasan. Karena itu adalah yang dirasa bagi generasi milenial untuk mengetahui visi misi kedepannya Pak Prabowo. Terima kasih banyak, Mas Akhlis. Berikutnya saya juga akan tanya pemirsa, namanya siapa, Mbak? Amanat. Mbak Amanat, nih kira-kira tanggapannya soal dialog publik tadi yang sudah digelar di Gedung Rektorat ini gimana nih, Mbak? Oke, untuk terkait dialog tadi sebenarnya itu menurut saya luar biasa karena dialog ini jarang dilakukan di kampus. Mungkin pada pemilu tahun 2024 nanti ini ya, Mbak. Nah, salah satunya juga biar kita para mahasiswa ini nggak anti politik atau luwes terhadap politik karena banyak kita lihat pemilih muda itu lebih banyak daripada pemilih yang di usia tua seperti itu. Tadi kalau sudah menyimak dengan baik nih, Mbak, kira-kira bagaimana respon Mbak Amanat atas jawaban-jawaban Pak Prabowo dari para panelis ini, Mbak? Kalau dari jawaban yang disampaikan Pak Prabowo tadi sebenarnya saya sendiri menangkap apa yang dimaksud oleh Prabowo, tapi ada juga yang tidak saya tangkap karena memang gaya yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang mana banyak di sampingnya keliling anak muda, dikelilingi oleh anak muda, tapi gaya penyampaiannya pun, pendekatannya pun juga harus dipahami oleh bagaimana kepada anak muda. Kalau di tingkat kampus mungkin anak mahasiswa, tapi kita tidak tahu bahwasanya kalau di tingkat sekolah anak SMA yang baru berusia 17 tahun juga harus memahami bagaimana visi misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo tersebut. Terima kasih banyak, Mbak Amanat. Berikutnya, Mas, namanya siapa nih, Mas? Ya, nama saya Ervanda. Mas Ervanda, boleh diberikan tanggapannya atas dialog terbuka yang hari ini menghadirkan Prabowo Subianto? Oke, siap, terima kasih. Untuk Bapak Prabowo ini sangat luar biasa sekali bahwasanya memang dialog terbuka kali ini itu adalah suatu antusias yang sangat ramai dan juga khalayak umum yang hadir dan banyak memang generasi Gen Z dan juga banyak para ayahanda kalau di kami di para Muhammadiyah. Tapi sangat disayangkan sekali bahwasanya masih terdapat gaya-gaya beberapa ajudan Pak Prabowo yang memang tidak bisa mudah. Maksudnya tidak bisa mudah ini bagaimana kami cara bisa berinteraksi dengan Pak Prabowo, namun memang beberapa ajudannya ini masih mengekang atau memang agak melarang sedikit. Itu mungkin kekecewaan dari kami. Dan juga yang kedua memang kesempatan kali ini harusnya kesempatan yang sangat luar biasa untuk Mas Gibran Rakabuming Raka untuk menghadiri di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Karena apa? Karena di sini beliau bisa berdialog dengan para Gen Z dan beliau adalah yang memang dibilang representasi dari generasi muda. Maka dari itu memang kami sangat sedikit kecewa untuk tidak hadirnya Mas Gibran.
Mungkin itu, Mbak. Terima kasih banyak Mas. Berikutnya terakhir pemirsa, saya juga akan tanya pendapat mahasiswa yang tadi sudah menyimak dengan baik dialog terbuka. Mbak, namanya siapa Mbak? Nama saya Ajeng, Kak. Mbak Ajeng, boleh dipaparkan gimana respon dan tanggapannya atas dialog terbuka hari ini yang digelar selama 2 jam kurang lebih? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dialog terbuka ini mungkin sangat sebetulnya ya membantu teman-teman mahasiswa untuk mengetahui bagaimana visi dan misi khususnya di calon presiden dan wakil presiden yang nomor 2 ya sepertinya Pak Prabowo dan Pak Gibran. Namun sangat disayangkan juga karena tadi pertanyaan-pertanyaan ini hanya disampaikan oleh panelis seperti itu Kak. Jadi kita tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan apa yang ingin kita tanyakan kepada Pak Prabowo mengenai visi dan misinya. Selain itu penjelasan dari beliau tadi juga kami rasa kurang menyentuh pada visi misi yang akan dibawa untuk Indonesia ke depannya begitu. Pak Prabowo hanya membawa harapan-harapan yang diinginkan oleh beliau begitu. Namun untuk visi misi pastinya kami belum mengetahui dengan jelas begitu apa yang dibawa untuk Indonesia ke depan dan apa yang sekiranya perlu kita pelajari dan mungkin bisa membantu bagaimana Indonesia maju ke depannya seperti itu. Harapannya terakhir Mbak terkait calon pemimpin bangsa ke depan pada tahun 2024 besok kapan nih Mbak? Kalau saya pribadi nih Mbak, kami harap pemimpin Indonesia ini tidak otoriter seperti itu, luwes dan mampu menyerap aspirasi-aspirasi anak muda, tentunya di kalangan mahasiswa seperti itu. Karena belakangan ini kan juga teman-teman mahasiswa sering mengadakan semacam demonstrasi ataupun aksi untuk membawa gagasan-gagasan yang memang diperlukan untuk Indonesia ke depannya seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Ajeng. Pemirsa, tadi respon para mahasiswa atas berlangsungnya kegiatan dialog terbuka dengan menghadirkan calon presiden dengan nomor urut 2 Prabowo Subianto di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Demikian dari Surabaya, saya kembalikan ke studio. Farah Manhila, informasi langsung dari Surabaya, Jawa Timur.